Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa syahid man nasara wa farrama wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا يا راغبين. Istadalla tahta sajaratin summa rafa wa rafa. Sallallahu alaihi wa sallam nabil karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita yang baik dan sempurna berkat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat pula melaksanakan salat berjamaah, salat Jumat berjamaah di masjid kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selawat dan salam kita tidak lupa mengirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat dan salam. Mudah-mudahan kita di yaumil mahsyar nanti mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah subhanallah. Tema atau judul khutbah kita pada siang hari ini adalah strategi setan menggoda manusia. Sebagaimana ayat yang dibacakan pada awal khutbah tadi, surah Al-Baqarah ayat 198. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia. Jadi kita dipanggil oleh Allah semua manusia. Hai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang terdapat di dunia Allah ini yang halal dan ibadah. Jadi sekalian manusia itu dipanggil oleh Allah untuk memakan yang terdapat di dunia Allah ini yang halal dan ibadah. Dan seterusnya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa kita mengikuti langkah-langkah setan? Innahu lakum aduwwun mubin. Karena setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi sebabnya kita dilarang oleh Allah supaya jangan mengikuti langkah-langkah setan itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi segala perintah yang buruk itu adalah mengikuti langkah-langkah setan. Dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran
innama ya'muru bisyu'i wal fahsya'i wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat, berbuat yang buruk, lagi berbuat yang keji. Karena beliau itu adalah menggoda manusia, dan juga setan itu adalah mengada-ngada, membuat-buat seolah ia patuh kepada manusia, dan juga seolah-olah ia patuh kepada Allah. Begitulah setan itu dibuat oleh Allah untuk menggoda manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah di sini rahmat Allah. Jadi bagaimana prinsip kita beriman? Bagaimana pendapat kita beriman? Bagaimana keyakinan kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip orang beriman itu, prinsip orang Islam itu adalah disuruh kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan katakanlah perkataan yang baik. Jadi di sini dipanggil orang beriman supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengatakan perkataan yang baik. Masalah di sini rahmat Allah. Jadi setan strategi setan menggoda manusia ini. Inna yarakum wa qalilan min haytsu la tarawnahu inna ja'alna syaitan awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya setan-setan itu dan kawan-kawannya atau pengikut setan itu, dia itu melihat kita dari arah yang tidak dapat kita lihat. Jadi setan itu nengok kita terus, setan itu menggoda manusia dari jalan yang tidak tahu kita. Walaupun dia tidak berhidup, setan itu tetapi dia tetap mengawasi manusia itu sendiri. Kemana kita pergi, kemana kita bekerja, setan itu tetap mengontrol kita dari jarak jauh, dari jarak dekat. Karena kita tidak menengok setan, tetapi setan selalu menggoda, selalu menerangi kita manusia. Dan juga Allah jadikan setan-setan itu adalah pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kata Allah tadi, dia menjadikan setan itu adalah imam pengikut bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka setan itulah imam kita. Itu sebabnya kita di atas dunia ini tidak mengikuti jalan yang benar, tidak mengikuti jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan itu sudah bersarang dan bertempat diam di dalam hati manusia itu sendiri. Maksudnya seperti ini, dan juga setan ini dijadikan oleh manusia lebih pintar untuk berani manusia itu sendiri. Kalau manusia itu pendidikannya SD, setan itu sudah SMA. Kalau manusia itu pendidikannya sudah S1, setan sudah S2 dan S3.
begitulah setan tidak diangkat oleh Allah untuk merayu dan membunuh manusia supaya dia terbunuh dan sama-sama nanti masuk ke dalam neraka. Dia setan itu berusaha untuk mencari teman, mencari saudara yang bersama-sama untuk masuk ke dalam neraka. Justru pada itu kita sebagai hamba Allah kita betul-betul waspada dan bersiap-siap untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan amal wal akhirah dan jasa. Dunia ini adalah tempat kita beramal. Dunia ini adalah tempat kita berusaha dan akhirat itu adalah tempat pembalasannya. Baik yang kita dapatkan di atas dunia, insya Allah baik yang akan kita terima di hari akhirat. Inilah dunia dari bangsa Rasulullah sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Mari wali dunia ma'an di dunia yang karahiyah istagalla tahta sajadatin summa rafa'a. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk apa dunia ini bagiku, kata Rasulullah. Rasulullah saja mengakui dalam hadisnya. Untuk apa dunia ini bagiku, kata Rasulullah. Tidaklah aku di dunia ini tidak membaca seperti musafir yang berhenti sebentar di bawah karena kesampaian di dalam perjalanan. Setelah bilang sampainya, dia pergi meninggalkan karunia ego untuk beristirahat di dunia. Seperti itulah kita hidup di dunia. Kita sementara kita hidup di dunia ini tidak lama. Justru karena itu, marilah kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita berbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini memang kalau tidak pandai kita untuk mengikuti dunia ini akan mempengaruhi kita semua. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan hidup di atas dunia. Kalau kita pandai menjaga harta, insya Allah kita selamat di harta yang kita miliki. Dan juga kalau ada kita mendidik anak-anak kita, insya Allah kita selamat dengan anak-anak kita dan bisa dia mendoakan ibu bapaknya apabila kita melabaikan dunia nanti. Itu harapan orang tua kepada anak-anak supaya bisa dia balas dunia, bisa dia mendoakan ibu bapaknya setelah ibu bapak atau tidak selamanya dalam meninggal dunia. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan bahagia di hari akhirat nanti. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وسعا وشفاء كل داء سقام. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة علينا كما أنزلت بحق الصحة والعافية والسلامة من ذلك الدنيا إلى الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولا